Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biham wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau orang bahari nyebutnya mau ada maulidan, ada maulidan lah. Nang panah kadidianya bujur. Limbah orang bamaulidan biasanya bamaulidan. Nah, ya lah. Ada bamaulidan nggih, Pak? Nah, maksudnya makanan, ya lah. Nah, ini kira-kira makanan lah enggak ada makanan tak kasih beli kayak gitu lah. Nah, kira-kira nggih. Nah, jadi yang iyanya acara maulid itu kita bacaan syair, baca rawi itu adalah memuji Rasulullah. Jadi kita baca ramah ini adalah sebagai pelengkapnya aja. Nah, jangan sedih lah. Nah, itu maksudnya. Nah, di dalam salawat itu terkandung lah kita memintakan ampun kesan guru-guru kita, memintakan ampun kesan mama abah kita. Nah, itu pangnyamannya salawat itu, memintakan ampun kesan orang yang menuntut ilmu dan daripada saudara kita muslimin dan muslimat dari sekarang sampai hari kiamat. Nah, itu daripada artinya atau secara bebasnya Allah kembali atau pulang. Ada yang hendak bulik lah. Ada hendak bulik. Berita hendak bulik. Bulik kami akan makan marah. Maksud ulun hendak bulik ke negeri yang sabujurannya. Nah, hendak bulik itu kan nahulau lah. Nah, kita samuaan hendak kada hendak, mau kada mau pasti bulik. Namun demikian bulik itu ada dua. Ada nang buliknya dipaksa orang untuk bulik, ada nang buliknya bulik sorangan. Pian pilih mana lo? Hendak bulik dipaksa bulik atau bulik sorangan? Nah, bulik sorangan, bulik kalian. Ini kan menyuruhkan kita bulik sorangan, bulik kan? Oke ya lah, karena itu pian ngantuk warai kuring lah. Baik, bulik sorangan harapan kita. Mudahan kita masuk orang yang bulik sorangan karena berbeda pian. Orang yang dipaksa bulik panggilannya dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ujar Allah SWT, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Siapapun, manusianya kah, hewannya kah. Nah, pasti mati. Itu panggilan ini hakun kada hakun pasti bulik. Nah, ini panggilan orang yang dipaksa bulik tadi. Karena manusia ini bila kada dipaksa kadang-kadang nya kada ingat diri. Nah, itu jadi itu orang yang dipaksa. Harapan kita orang nang bulik sorangan. Nah, kayak apa orang bulik sorangan? Itu mendapat panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Nah, disuruh kembali, dipanggil juga, tapi kembali sorangan, dipanggil dulu, lalu dipanggil, lalu inya kembali. Maka kembalinya itu dalam reda dan keredaan Tuhan. Ini nang disebut yang Nabi itu mengumpamakan kayaknya di antara umatku itu bila inya bulik seperti manjuhut rambut di dalam galepung. Nyaman kada? Nyaman ya di galepung. Nah, amun orang yang dipaksa tadi macam-macam keadaannya. Ada yang seperti orang membelah paring. Sakit kada? Sakit. Bentuk yang kasar ini adalah diri yang zahir. Lah, ulun 4 batakon, diri yang zahir ini perlu makan apa kada? Perlu makan apa kada? Perlu makan anjar. Nah, tuh orang masih sorong dah. Nah, itu. Perlu makan. Kalau ini kada dimakan nih, apa yang terjadi? Apa? Nah, sengsara, ya lah, lamahan, ya, kayak belum puasa, ya lah.
mau aja sudah kebukaan aja belum lagi hajat kepada Allah. Ya Allah ya Rabb lah berikan yang orang yang makan ini. Satu, bila orang tuh bersalawat, ya Allah berikan nih berkatnya memakan ulun nih bersalawat, berikan sembuh atas penyakit yang dideritanya. Itu nasi itu berhajat kepada Allah. Itu untungnya orang makan tuh ingat lah berniat apalagi baca salawat. Nah itu. Jadi tubuh kita nang kasar ini memerlukan makan lah. Bila kali dimakani secara hukum akal, hukum syariat, maka menjadi lemah dan sakit. Nah, turun daripada badan, jiwa ini yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Amun mohon maaf, amun batang tubuh kita ini, amun orang kada belajar, lah, ketika dikubur, maka kembali kepada tanah. Maksudnya hancur. Adapun orang yang belajar mau berguru, jasadnya dijaga oleh Allah, kada dihancurkan. Nah, katanya mau belajar banyak caranya. Nah itu kada sauting aja toh. Nah, jadi kembali kita batang tubuh kita ini mengandung jiwa. Apa pemakan jiwa kita? Yaitu zikrullah. Nah, amun orang kada tapi berzikir, kada tapi mengingat Allah, jiwanya kering kerontang. Tahu kapian sudah kering sudah kerontang apalang. Maksud kering kerontang tuh ibarat musim kemarau tuh tanah tuh langkang. Kawalnya ditanami nang itu. Tanahnya kering, langkang. Kawalnya ditanami kawai tapi kada hidup. Nah, ini orang hidup tanpa tujuan. Jadi supaya jiwa tadi hidup dibawa zikrullah. Lah. Nah, di dalam pikiran tuh ada akal ngarannya. Ada akal. Bila kada ada akal di dalam hukum fikih, tiada beban baginya dosa dan pahala. Lah, jadi pian bila hendak belajar orang ampe sembahyang paling nyaman di dalam fikih, kada usah belajar sifat 20 dan lain sebagainya. Fikih gitu cukup duduknya. Kenapa? Hilangkan akal pian. Kayak apa caranya? Keluar pada rumah, pacul baju, pacul salawar, jalan. Lah, bila pian sanggup berarti hilang akal ngarannya. Boleh kada sembahyang, boleh kada puasa. Ada kan yang sanggup? Ada kan yang sanggup? Mun sanggup pian tuh kan bapak aman itu, bebas dosa, bebas pahala. Kan berarti tinggi belajar sifat 20 dan sebagainya. Itu bila hendak meninggal sembahyang. Lah, nah ini akal. Jadi orang yang berakal ini akalnya diasah. Lah, kayak apa cara mengakal asah? Yaitu dengan thalabul ilmi. Makanya Rasulullah mengajarkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib hukumnya. Lah, nah belajar itu yaitu tadi makani akal dengan ilmu nang mana? Ilmu yang mendekatkan orang kepada Allah. Ya, ilmu itu kalau dibagi kayak ini, ada ilmu yang mendekatkan kepada Allah, ada ilmu yang menjauhkan kepada Allah. Nah kayak pajar ilmu menjauhkan kepada Allah, mohon maaf, ilmu maudak bini orang supaya orang berpisahan. Lah, itu ngarannya ilmu menjauhkan diri kepada Allah. Lah kada boleh, haram hukumnya. Apalagi ilmu nang supaya duit orang tak kasa orang, ada juga gitu lah, jangan dikira ada itu ilmunya. Nah bolehlah, haram hukumnya. Nah ini ngarannya ilmu yang menjauhkan diri kepada Allah. Jadi nang dicari itu bukan ilmu yang semacam itu lah. Dan akal pikir ini bisa diambil Allah bila ini dianggap sudah kada memanfaatkan lagi akal pikirnya. Kayak apa cara Allah mengambil? Macam-macam. Di antaranya lah tahan tok batu kan, hilang akal pikirnya. Lah, apalagi di antaranya seterok. Apa aja seterok? Apa seterok tuh ya? Ya seterok kayak lah. Nah, hilang akal pikirnya. Lah. Nah, dan lain sebagainya.